Bismillahirrahmanirrahim. Hai, welcome back my YouTube channel Petri. Kali ini Bu Petri akan mereview atau menjelaskan terkait program guru belajar. Setelah Ibu Petri membuat seri guru belajar masa pandemi, seri guru belajar PKH gitu kan, terus terakhir AKM, kali ini ada program yang namanya seri guru belajar inklusi. Kok ketutup ya? Oke. Gimana sih pembelajarannya? Yuk kita lihat. Masuk ke dalam laman ayogurubelajar.kemdikbud.go.id. Karena aktivitas siangnya padat, jadi baru menyempatkan waktu lewat tengah malam seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi masuk dulu ke Ayo Guru Belajar dan Berbagi ini. Di sini kan ada seri guru belajar AKM sudah, sekarang yang inklusi. Oke, yang belum bergabung silakan bergabung. Ini grup Telegramnya. Nanti kalau sudah lulus biasa sertifikat bisa diambil di sini. BIMTEK Guru Belajar Seri Inklusif Angkatan 1 dimulai dari Senin 3 Mei 2021 sampai dengan Senin kembali tanggal 10 Mei 2021. Masih 0% ya, belum mulai, betul mulai. Oke, kita mulai dengan masuk menggunakan akun SIM PKB. Setelah mulai, ternyata ini ada gambar ilustrasi untuk inklusif. Masih 0% ya Bapak Ibu. Tahap 1 BIMTEK Angkatan 1, nanti kita harus melewati 28 step. Ini masih 0% Bu Petri. Program Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif dari Dirjen GTK, Dikmen dan Diksus. Di sini dirancang untuk menjawab tantangan guru di sekolah penyelenggara inklusi agar mereka mampu melayani keragaman peserta didik di kelas masing-masing. Program ini dilaksanakan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu BIMTEK, pelatihan, dan pengimbasan. Oke, berarti harus paham dulu. Kalau udah lolos BIMTEK, lanjut ke pelatihan, terakhir pengimbasan. Oke, dilihat tujuannya. Pertama, meningkatkan pengetahuan guru terhadap konsep keberagaman peserta didik. Jadi, dengan pendidikan inklusif ini, pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua, meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung bagi guru dalam mengidentifikasi asesmen, planning matrik, dan membuat program pembelajaran individual. Yang ketiga, tujuannya memberikan pengalaman pada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK diklat secara daring. Itu ya. Bu Petri sudah gabung ke grup Telegramnya. Sekarang expand all, kita lihat. Di awal akan belajar pengantar tahap BIMTEK untuk BIMTEKnya dari seri guru belajar pendidikan inklusif. Langsung ada kuisnya. Nanti di sini pembelajaran hari pertama ada 2 topik. Topik pertama aktivitas 1, pendahuluan keberagaman peserta didik. Jadi guru itu harus memahami bagaimana keberagaman dari peserta didiknya. Yang kedua, pengertian keberagaman peserta didik itu apa. Itu ada di yang pertama. Kalau sudah paham, lanjut. Tapi kuis dulu baru di hari kedua. Ini ada topiknya di hari kedua, yaitu listen content. Lanjut ke aktivitas ketiga yang meliputi karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Terus ada kuis BIMTEK, semoga lulus tiap tahapnya ya. Terus lanjut pembelajaran hari ketiga meliputi listen content juga, ujian. Ini ada 1 step. Di hari keempat ada kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus.
ada kuisnya, kuis kebutuhan pembelajaran peserta didik di tahap BIMTEK. Aktivitas kelimanya penilaian keberagaman peserta didik, dan yang keenam aktivitasnya refleksi keberagaman peserta didik. Lanjut pada konsep pendidikan inklusif, ada 5 topik yang dipelajari. Topik pertama, stimulus pembelajaran. Aktivitas keduanya, pengantar sapaan, konsep dasar pendidikan inklusif. Aktivitas ketiga, pengantar alur pembelajaran. Di sini ada konsep dasar pendidikan inklusif. Aktivitas keempat, hakikat pendidikan inklusif. Kemudian ada tahap BIMTEK untuk kuis hakikat pendidikan inklusif. Untuk aktivitas kelimanya, sekolah ramah anak. Nah, berlanjut ke bagian ini. Hanya bisa dilewati pada tanggal 7 Mei jam 12.00 untuk listen content. Jadi ada target waktu untuk pengerjaan. Kemudian sistem layanan pembelajaran juga satu topik ujiannya bisa melewati tanggal 7 Mei jam 12.00. Siap. Berikutnya aktivitas 1 ada sistem layanan pembelajaran. Di pembelajaran hari ke-6 ada 2 topik, yaitu aktivitas 2 pengantar alur pembelajaran, sistem layanan pembelajaran, dan aktivitas 3 identifikasi. Nah, di pembelajaran hari ke-7 ada 2 topik yang harus dipelajari, yaitu aktivitas 4 dan 5. Di aktivitas 4 belajar tentang asesmen dan planning matrik, aktivitas 5 akomodasi kurikulum gitu ya. Di hari ke-8 akan belajar, hari ke-8 harus melintasi tanggal 10 Mei dulu di jam 12 siang untuk ujiannya. Baru ada aktivitas 6 PPI atau program pembelajaran individual. Di aktivitas ke-7 ada kuis PPI, aktivitas ke-8 penilaian sistem layanan pembelajaran, aktivitas 9 refleksi, dan terakhir tes akhir. Jadi syarat ini harus dipenuhi dan nilai skor tes harus di atas KKM kelulusannya agar bisa mengikuti tahap berikutnya. Jadi harus lulus BIMTEK, bimbingan teknis ini, kemudian berlanjut ke pelatihan dan pengibasan. Bismillah. Mulai saja, all. Dimulai dari pengantarnya sudah. Sekarang pengantar tahap BIMTEK, program guru belajar seri pendidikan inklusif. Ini tujuan tadi sudah kita baca, pahami, pelajari kata-kata setiap instruksi yang ada. Di BIMTEK terdapat tes pengujian. Anda harus lulus di atas 70 syaratnya. Kedua, pelajari setiap materi. Berikutnya yang keempat, untuk pengolahan waktu belajar disediakan pelompokan aktivitas. Contoh ketika Anda dapat mengakses pembelajaran hari ketiga. Yang kelima, pada tahap BIMTEK harus akan mendapat nanti total 32 CP, pelatihan juga 32 CP, dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan butir soal maupun jawaban untuk aktivitas di program ini. Oke. Karena soalnya sudah di ultimatum, tidak boleh disebarluaskan. Selamat belajar. Demikian kisi-kisinya ya Bapak Ibu. Selamat menikmati BIMTEK seri guru belajar pendidikan inklusif gitu ya. Kalau udah selesai jangan lupa centang mark complete gitu. Kalau belum selesai kita nggak akan bisa melintasi ke tahap berikutnya. Nah, setelah selesai pendahuluan kan masuk nih 3% komplit Bu Fetri. Maaf, untuk tes awal tidak boleh ataupun tes akhir tidak boleh dibagikan. Jadi demikian penjelasan singkat terkait untuk seri guru belajar pendidikan inklusif. Yuk kita belajar. Terima kasih. Salam pendidikan.